Atas lagi namanya nafsu mardiyah. Mardiyah ini ada lagi yang tinggi. apa saja yang orang tu lakukan, Allah redha kepada dia. Orang begini mulutnya masin. Tak. Ini bukan dia yang redha pada Allah, tapi Allah yang redha kepada dia. Wah, ini luar biasa ini pencapaiannya ya, sampai Allah redha. Kayaknya kalau dia doa langsung dikabulkan itu ya. Tahap wali lah. Ya, tahap Sebab wali. itu orang yang tahap nafsu mardiyah ini, mereka sangat menjaga tutur kata. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke guys, kita hari ini mau lihat ceramah Ustadz Badri Salahuddin lagi ya. Masih banyak ceramah Ustadz Badri Salahuddin ini yang bagus-bagus, yang best-best. Jadi kita juga sambil menyejukkan hati, menyejukkan pikiran, menyejukkan suasana ya. Dan juga dapat pahala juga kalau kita lihat ceramah-ceramah Ustadz guys. Jadi kali ini kita bakal lihat ceramah beliau, ceramah singkat beliau ini ya, di channelnya Tazkirah Ustadz lagi. Nah ini dia ya. Tajuknya cara nak tahu kita dah tahap wali atau belum. Wah, jangan lupa juga di subscribe channelnya Tazkirah Ustadz. Ini luar biasa ini tajuknya nih ya, cara nak kita tahu dah tahap wali atau belum. Ini susah ini guys, karena biasanya kalau orang yang sudah jadi wali gitu juga dia nggak tahu kalau dia tuh sudah wali ya. Orang yang menilai, bukan kita sendiri ya. Tapi mungkin ada tips-tips atau nasihat-nasihat dari ceramah Ustadz Badri Salahuddin ini. Langsung aja deh kita tengok video Ustadz yang satu ini ya. Yuk. Indo React. Dalam istilah agama, inilah yang dipanggil redha. Redha ni payah tuan-tuan. Redha ni payah. Ada orang masih belum boleh move on lagi. Mengomel siang malam pagi petang, tak selesai-selesai Tentang redha. Sebab itu datang dalam satu bidang ilmu tasawuf ini dia panggil redha. Tasawuf. Dia redha ni kata ulama, dia asal daripada perkataan radiya yarda ridwanan. Maknanya redha ini senang, suka, setuju, puas, rela. Rela. Manusia kalau ada sifat senang, suka, setuju, puas, rela, banyak masalah akan selesai. Ikhlas ya. Sebab itu kalimat ar-ridha kata para ulama, dia lawan dari perkataan as-sukht. Sukht maknanya marah-marah. Sukht maknanya tak puas hati. As-sukht maknanya tidak suka dan tidak sokong. Justru redha dalam Al-Quran disebut berulang kali. Kata ulama yang buat kajian, redha tu sama dengan rela kan ya, rela atau ikhlas gitu ya. Beda ya ikhlas sama redha ya. Redha tu merelakan ya. Iya, rela ya. Kalimat redha cukup banyak digunakan di dalam Al-Quran dalam pelbagai bentuk derivasinya sampai mencecah 73 perkataan. Ada derivasi redha ini yang paling banyak disebut radu. Mana apa artinya? Redhalah kamu. Itu boleh rujuk dalam surah Al-Maidah ayat 119. Surah At-Taubah ayat 58, 59, 58, 59, 87 dan 93. Begitu juga dalam surah Yunus ayat yang ke-7, surah Mujadalah ayat yang ke-22 dan juga dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Radu, redhalah kamu. Sebab itu redha dia adalah disiplin dalam ilmu tasawuf. Orang kalau nak belajar tentang redha, dia kena belajar tasawuf. Sebab tasawuf ini adalah disiplin yang mendidik dan menundukkan nafsu. Iya, susah guys, tasawuf itu tingkatannya memang beda banget ya, tingkatan tasawuf ya. Ada level-levelnya juga, nggak sembarangan. Susah banget itu. Sudah harus menghilangkan duniawi kalau ke arah sana ya. Susah banget menghilangkan duniawi. Apalagi masih muda ya. Susah guys. Kalau sudah tua mungkin bisa jadi. Kalau masih muda masih mikirin dunia guys, masih cari duit lah, masih banyak lah ya pekerjaan yang duniawi gitu yang harus dilakukan di dunia ini. Jadi susah kalau menghilangkan duniawi kalau masih muda. Dia manusia ni, level nafsu manusia ni berbeza-beza. Iya betul. Ada orang nafsunya dia panggil nafsu amarah. Orang nafsu amarah ni bagi dia baik dan jahat sama saja. Mana kalau kita terperangkap di dalam kitaran ini, kita nafsu amarah. Baik dan jahat sama.
Bahkan orang yang nafsu amarah, dia tak menyesal pun kalau buat jahat. Bahkan dia rasa gembira dan lega kalau dapat buat jahat. Nafsu amarah itu ya. Contoh, dalam Quran ada ayat wailul likulli humazatil lumazah. Cilakalah, ni Allah Taala sebut, cilakalah orang yang mulutnya tak ada insurans. Maki, hambur, mengumpat, mengata, bantai. Itu kan haram. Betul. Tapi bagi orang yang banyak nafsu amarah, sehari dia tak bantai orang, demam dia. Dan kalau dia dapat kecam orang, gembira dia. Iya betul. Banyak yang kayak gitu. Itu nafsu amarahnya tinggi. Nafsu amarahnya tinggi. Bagi dia dosa dan pahala sama. Gembira pula buat kesalahan dan tak menyesal. Itu nafsu amarah. Bagaimana nak dikurangkan? Kena zikir banyak. Zikir sampai jadi nafsu lawamah. Oh, pakai zikir. Orang nafsu lawamah ini pula, bila dia buat kesalahan, dia menyesal. Dia mengata orang misalnya, dia cakap orang ni bodoh, dia cakap orang ni. Ini level yang paling rendah ini. Dia menyesal itu level yang paling rendah ini pasti. Lepas tu dia menyesal, kenapa pula aku cakap benda begitu. Dia sedih, tapi esok buat lagi. Tahanlah daripada kategori pertama tadi. Rasa lega pula kalau dapat buat jahat. Yang ini menyesal, tapi esok buat lagi. Ini yang jenis keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara. Nafsu lawamahnya tinggi. Nafsu lawamah. Kita drill lagi, bagi dia zikir lagi, zikir, tarbiyah sampai jadi nafsu mulhamah. Mulhamah ini orang yang dah mula diberi hidayah, petunjuk nak jadi baik. Nah ini yang susah ini, yang dapat hidayah kayak gini yang susah nih. Kita cari hidayah tuh susah banget guys, kalau memang iman kita memang belum sampai ke sana gitu kan. Tapi kuncinya tadi zikir-zikir aja ya, kata Ustaz tadi ya, kuncinya ya, sama tahan nafsu itu aja. Tetapi dia belum boleh jadi baik sebab dia masih berada di sempadan, border saja. Orang yang dalam border ini tak boleh tenang lagi, dia masih dalam 50-50. Baru dia beri ilham. Kalau dia masuk kawasan selamat, barulah betul-betul dia selamat. Maknanya dia masih ada tarikan untuk balik kepada sejarah dia hak dulu-dulu. Masih border lagi, belum cukup. Drill lagi, Tok Guru akan suruh zikir lagi. Zikir sampai jadi nafsu mutmainnah. Nafsu Mutmainnah ni apa artinya? Tenang. Maknanya orang dah sampai nafsu mutmainnah, dia dah tenang, tak tergugat hidupnya dengan kesenangan atau kesusahan. Nah ini duniawi banget ini. Jarang-jarang orang yang kayak gitu. Pasti orang tuh mikirnya aku duniawi semua sekarang itu ya. Apalagi di dunia saat ini ya. Kalau mungkin zaman-zaman dulu dunia masih tenang, masih nggak terlalu kayak sekarang gitu kan ya. Aku yakin masih banyak yang bisa kayak gini mencapai nafsu itu tadi. Cuma kalau dunia zaman sekarang guys, wah susah banget ini guys. Karena sistem di dunia sekarang ini secara tidak sadar mengikat kita ke duniawi ya. Susah guys. Begitu tenang sehingga dia tak digugat oleh sihat maupun sakit, hinaan ataupun pujian. Bagi orang yang berada pada tahap nafsu mutmainnah, pujian atau hinaan sama saja. Tak ada masalah. Orang buat live Facebook misalnya, orang tunjuk like, dia okey. Orang kecap pun dia okey. Sama aja dengan orang lah. Kau nak begini ke jari begini. Kau nak keluar gambar, keluar api marah ke, bantai lah. Dia dah tak rasa apa-apa. Sakit, sihat sama. Pujian tak berbunga, dikeji tak terasa sakit. Tak ada lagi perasaan marah ataupun dendam sebab dia dah tenang, mutmainnah. Level mutmainnah. Dapat fasa ni tuan-tuan, syok. Iya. Berapa ramai sekarang orang, ketenangan benda yang paling mahal sekarang. Betul. Ramai di kalangan kita malam ni nampak okey, tapi malam tak boleh tidur. Ya betul. Nak tidur kena makan ubat tidur, baru boleh tidur. Banyak kayak gitu guys. Aku juga salah satu yang insomnia. Kadang-kadang banyak pikiran gitu ya. Malam-malam tuh susah tidur gitu. Mau tidur susah banget. Biasanya habis subuh bisa tidur, pagi baru bisa tidur gitu kan. Kalau malam tuh mau tidur susah banget. Kayaknya banyak banget yang difikirkan gitu ya. Nggak tenang rasanya tuh. Kayaknya banyak juga di antara kalian kayak gitu, insomnia kayak gitu ya. Banyak pikiran kalau mau tidur tuh. Itu salah satu penyebab insomnia tuh ya itu guys, banyak mikir. Tapi orang yang tenang, relax tu.
Dengar ceramah pun boleh tidur. Tenang. Dia tenang saja. Syok betul. Ini rezeki tuan-tuan. Rupa bila dah berumur ni, rezeki. dapat tidur rezeki pun. Kita Dapat tidur tahu tu, orang ya. kuat tidur ni kuat membuta tak. Tidur ni rezeki. Rezeki ya. Ada orang Susah sekarang khatib tidur. baru naik saja, baru beri salam tidur dah. Oh, rezeki tu dia. Ngaji Quran baru 2 baris tidur dah. Bagus betul ya. Iya. Orang lain makan ubat nak tidur. Iya betul. Itu Banyak nafsu orang tidur. mutmainnah. Tapi boleh drill lagi sampai pada satu peringkat. Ini orang redha, nafsu radiyah. Nafsu rodiyah. Nafsu radiyah ini dia redha saja apa yang Allah takdirkan pada dia, dan tak ramai orang ada Iya, kelebihan betul. dia. Betul. Apa Tuhan buat pada dia, Redo. dia redha. Orang begini sangat terhibur dengan ujian. Sehari Allah tak uji dia, dia rasa tak seronok. Katakanlah dia tak sakit, dia susah hati. Kenapa pula aku? Dia merindukan ujian dari Allah ya. Wah, itu tahap level tinggi banget itu ya guys ya. Jarang-jarang orang yang minta ujian dari Allah gitu kan. Kita sebagai manusia biasa aja biasanya berdoa minta dijauhkan dari hal-hal yang buruk gitu. Nah, ini minta guys. Itu dia. Levelnya level tinggi banget ini. Tak sakit. Sebab sakit ni kan tanda tak kasih sayang Allah. Dia risau pula dia tak sakit. Nah, Orang lain sakit nak bunuh diri lah. Ngapalah apa Ya. sakit, apa sakit. Tak, dia heran ngapa dia tak sakit. Sebab bagi dia ujian Allah adalah hadiah daripada Allah. hadiah. Orang begini kalau kita tampar dia pipi kanan, dia suruh kita tampar pula pipi kiri. Agak je lah, reda sangat. Jenis sabarnya tinggi. Nafsu radiyah. Rodiyah, nafsu rodiyah. Atas lagi namanya nafsu mardiyah. Nah, Mardiyah ini ada lagi yang tinggi. apa saja yang orang tu lakukan, Allah reda kepada dia. Orang begini mulutnya masin. Tak. Ini bukan dia yang redo pada Allah, tapi Allah yang redo kepada dia. Wah, ini luar biasa ini pencapaiannya ya, sampai Allah redo. Kayaknya kalau dia doa langsung dikabulkan itu ya. Tahap wali lah. Ya, tahap Sebab wali. itu orang yang tahap nafsu mardiyah ini, mereka sangat menjaga tutur kata. Tahap Sebab wali ini, mardiyah. Kalau dia kata sesuatu, insya-Allah jadi. Iya. Mulut. Kalau dia jatuh lah. Bukan kehendak dia, Allah redha Allah dengan redha. kehendak dia. Wah. Biasa tok wali sajalah dapat peringkat ini. Nafsu tertinggi dia panggil nafsu kamilah, nafsu yang kamilah. sempurna. Manusia biasa macam kita takkan sampai makam ini. Ini makam hanya untuk para rasul dan nabi-nabi saja. Manusia macam kita ini, Di atas kalau wali, setakat peringkat nabi. nafsu mardiyah pun ni pun dah taraf wali besar dah. Ya. Tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni dah wali ataupun tidak, keluar masjid sekarang, jom tengok contoh slipper tuan-tuan hilang. Apa reaksi pertama bila slipper tuan-tuan hilang? Kalau tuan-tuan jenis, oh hilanglah slipper, tak apalah, Allah tentukan. Wali dah tu. Itu dah wali dah tu. Wali. Ini Allah Ta'ala tentukan yang kekal hanya dia. Makhluk mana ada kekal, itu tahap wali lah. Boleh cium tangan dah tuan-tuan. Cium ni memang tahap wali tu. Wali. Kereta dia bercala bantai dia budak basikal. Kereta baru pula tu. Dia kata ini Allah tentukan. Makhluk mana kekal, Syekh Allah kekal. Wali dah tu. Tapi beberapa orang tak dapat gitu, reda tak ada. Selipar hilang. Ini mesti anak ni, ni mesti anak ni. Anak dia memang Betul, kaki. betul. Dia ada lah orang itu, orang ni suspek ni. Hmm. Kereta ni, oh ni lah kereta ni. Korang reda itu korang. Oke, habis guys. Indoriek. Ini bagus banget ya, ceramah singkat dari Ustadz Bali Sahaludin tentang nafsu tadi ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan nafsu tuh. Kalau kita sudah mencapai tingkatan wali tadi, nafsu tadi, bukan lagi kita yang redo tuh ya, tapi Allah yang redo kepada ucapan-ucapan kita, kepada kita gitu. Mau ngomong apa pasti jadi gitu, insya Allah jadi ya. Dan doa-doanya juga pasti banyak yang terkabul. Tapi susah banget guys, tingkat wali tadi itu bukan kaleng-kaleng itu, menahan nafsu itu susah banget. 1001 orang mungkin baru bisa mencapai tahap wali itu ya. Dan di atas tahap wali tadi tahapnya nabi dan rasul itu nafsunya ya, nggak bisa kita capai kalau orang biasa ya. Ya kita paling tingkatan 1, tingkatan 2 yang paling awal tadi yang boleh kita sampai ke sana ya. Itu pun biasanya orang-orang tua yang bisa mencapai ke sana. Kalau orang-orang muda, anak-anak muda, wah
nafsunya masih terikat duniawi banget guys ya. Ya itulah manusia guys ya. Semoga kita dapat hidayah lah ya. Kalau sudah dapat hidayah kita bisa masuk ke tingkatan 2 tadi guys. Hidayah itu penting, hidayah dari Allah ya. Insya Allah kita dapat hidayah suatu hari nanti ya guys ya. So nanti kita tengok lagi ceramah-ceramah Ustadz Badli Salahuddin yang bagus-bagus, yang mantap-mantap. Jadi stay tune terus di Indorek TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.